Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami hormati Ketua RT, para pengurus masjid, seterusnya pegawai syara yang 3, imam, khatib dan bilal, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kami ingin mengingatkan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Nah, salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu adalah menyegerakan kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan yang terlintas di dalam pikiran. Salah satu ciri orang yang bertakwa. Ada sebuah kisah di dalam hadis Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memimpin salat bersama para sahabatnya. Pada waktu itu salat asar. Jadi Rasulullah memimpin salat asar, tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Nabi salat mulai dari takbiratul ihram seperti biasa, Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat serta salam, tidak ada yang berbeda. Namun ketika Nabi sudah salam, nah ini ada berbeda. Nabi itu langsung pulang balik ke rumah salah seorang istrinya. Biasanya Nabi sudah salam, zikir dulu, kemudian doa, baru balik. Pada waktu itu Nabi langsung balik, sudah salam, tidak zikir, tidak doa. Jadi sahabat ini agak heran, kenapa Nabi ini tidak seperti biasanya. Tidak lama kemudian Nabi datang, balik lagi ke masjid. Kemudian sahabat bertanya, lalu dijawab oleh Rasulullah, kenapa Nabi itu langsung balik meninggalkan tempat semayangnya? Kata Rasulullah, zakartu syai'an min tibrin indana. Ngapa aku balik tadi? Aku itu ingat akan sesuatu min tibrin indana, daripada sepotong emas yang ada di tempatku, kata Rasulullah. Fakarihtu ayyahbisani, maka aku itu tidak senang bahwa dia mengganggu pikiranku. Fa'amartu bikismatih, maka aku perintahkan untuk membagi-bagikannya. Nah, jadi Nabi pada waktu itu sembahyang ternyata ingat sesuatu. Nah, macam kita juga lah. Kalau kita sembahyang tuh sebelum sembahyang lupa mana kunci mobil, mana kunci undah, mana baju, mana kopiah. Pas sembahyang, yo di situ letak yo. Ternyata Nabi juga sama, Pak. Jadi pas sembahyang ingat tuh. Sudah sembahyang Nabi langsung pulang. Jadi dari hadis ini Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan bahwa ada beberapa faedah penting berharga yang tersimpan dari hadis itu. Di antaranya adalah anjuran untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu pikiran, yang mengganggu hati kita dari mengingat Allah. Kemudian anjuran untuk menghilangkan sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah anjuran untuk segera melakukan kebaikan yang terlintas di dalam pikiran. Jadi apapun kebaikan yang terlintas dalam pikiran langsung segerakan.
Berapa banyak kebaikan yang terlintas dalam pikiran kita tetapi tidak menjadi kenyataan, tidak menjadi sesuatu yang dapat kita wujudkan. Banyaklah hal-hal baik terlintas dalam pikiran. Pada besok nak sembahyang di masjid raya, besok nak sedekah kepada masjid, sedekah dengan anak yatim. Sen ada, niat ada, tapi tak jadi dah lakukan. Apa sebab? Tak lain dan bukan sebabnya adalah karena menunda-nunda hal baik yang terlintas di dalam pikiran itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan untuk menyegerakan kebaikan yang terlintas dalam pikiran ketika waktu masih tenang, waktu masih damai. Jadi kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan, lakukan kebaikan. Kenapa? Karena akan ada satu masa kita itu sulit nian untuk berbuat kebaikan. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali sab'a. Segeralah kalian itu beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara, sebelum datangnya 7 hal. Apa hal yang 7 itu? Hal tantaziruna illa faqran munsia. Apakah kalian itu nak nunggu kefakiran yang melalaikan? Kalau kita lah fakir, tak ada besen lagi, tak ada berduit lagi, sulit untuk beramal. Nak sedekah adalah niat, tapi nak magih, nak memberikan itu tak punya duit. Auginan mutghiyah, atau kekayaan yang membuat lalai, kekayaan yang membuat curang. Kaya lah, tapi tak ada keinginan sedekah. Sen banyak lah. Nak sedekah tu payah nian. Au maradhan mufsida, atau sakit yang membuat kerusakan, sakit parahnya. Sen ada, umur masih ada, kesempatan ada, tapi sakit, terbaring, tak ada tahu bergerak lagi. Kan kesempatan tak ada lagi. Nak mulai puasa sunnah Senin Kamis, ada lah niat, tapi tak ada sempat lagi karena sudah sakit parah. Au haraman mufannida, atau pikun, usia tua yang membuat pikun. Lah banyak lupa. Lah banyak lupa. Au mautan mujhiza, atau nunggu kematian yang segera, kematian yang tiba-tiba. Kalau lah meninggal itu akhir lah, tak ada dapat lagi nak beramal, tinggal niat lah lagi. Niat lah yang tinggal. Ketika ajal sudah di kerongkongan, macam mana nak beramal lagi? Awis sa'ah, awid dajjal, atau nak nunggu datangnya dajjal nian. Kalau dajjal tu fasyarru ghaibin yuntazar, itu adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Awis sa'ah, atau nunggu datangnya kiamat. Tu Allah alam lah lagi. Mudah-mudahan kita tak sampai ke kiamat. Kata Rasulullah, kalau kiamat itu tinggal umat-umat yang paling buruk lagi. Mudah-mudahan tak sampai kiamat. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita usahakan semaksimal mungkin berbuat amal baik yang terlintas di dalam pikiran kita selagi masih ada kesempatan. Di dalam kaidah fikih itu dikatakan, makana aktsaru fa'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang banyak perbuatannya, banyak pekerjaannya, banyak amalnya, banyak pula lah keutamaannya. Semakin banyak yang kita kerjakan, itu semakin baik. Mungkin itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.